klik subscribe setelah berbunyi lonceng. Untuk melihat video-video saya berikutnya, untuk para sahabat, silakan klik like. Oke sahabat, terima kasih banyak. Oke guys, jumpa lagi bersama saya, channel Evan Nopriadi. Di tutorial video saya kali ini akan membagikan cara mengatasi CPU komputer yang CPU-nya mati total. Adapun trik-trik yang saya bagikan di dalam video ini untuk melakukan supaya CPU bisa on kembali. Guys, kita langsung saja. Kali ini saya hanya melakukan perbaikan. Adapun caranya di komputer ini bisa dilakukan dengan cara factory atau reset dari pin-pin CPU. Setelah itu kalau masih juga tidak bisa dilakukan, kita bisa cek-cek semua komponen baik elko ataupun komponen-komponen lain yang menyebabkan CPU tidak bisa mau on atau powernya tidak mau menyala. Itu secara mendalam. Kalau tidak bisa dilakukan secara factory reset dari CPU melalui pin-pin yang sudah ada di CPU. Untuk itu di sini saya akan melakukan persiapan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pengecekan secara mendalam. Yang diperlukan adalah guys, kalian bisa mempersiapkan yaitu multitester. Multitester ini berfungsi untuk mengecek-ngecek semua komponen yang ada di CPU, baik mengecek keadaan elko ataupun transistor ataupun power supply yang tidak bisa menyalakan CPU ini. Terus jika ada komponen-komponen yang harus diganti dalam penyolderan, kalian bisa menyiapkan sebuah solderan, terus obeng ya, ini guys obengnya, dan juga ya yang lebih penting adalah timah solder. Oke guys, kita lanjutkan saja videonya. Oh ya guys, saya di sini tidak lupa mempersiapkan keperluan dalam pengecekan sebuah servis komputer ya, tidak lupa biasa guys ya, sedikit rokok dan kopi. Oke guys, kita cek saja bagaimana keadaan komputer ini, apakah bisa mau menyala. Di sini saya colokkan dulu untuk power supply dari TV tabung layar CPU ya guys. Terus kita colokkan power supply CPU, bagaimana kondisi keadaannya. Oke guys, sudah. Sekarang kita on kan power layar tabung ini CPU ini. Oke guys, sudah mulai berkedip, tetapi posisi layar tabung juga tidak mau menyala, hanya posisi sekali kedip dan posisi masih tidak mau menyala. Kita cek kembali, ini dari colokan TV tabung komputer ini, kita colokkan kembali. Oke, kita on kan kembali, hanya berkedip, jadi posisi layar tidak mau hidup, entah apa yang terjadi. Oke guys, selanjutnya kita on kan CPU, apakah CPU ini bisa berfungsi atau tidak juga mau on. Oke, kita hidupkan tombol CPU ini, apakah bisa mau menyala. Oke guys. Oh, rupanya CPU nya tidak bisa mau menyala juga karena mati total. Oke guys, untuk melakukan pengecekan ini
kita perlu beberapa insting mengapa CPU ini tidak bisa mau menyala, baik dari power on, lampu indikator tidak menyala. Adapun dua trik yang bisa dilakukan, yaitu pengresetan melalui pin yang ada di CPU di dalam komponen. Untuk hal pertama yang perlu kita lakukan, dan kemudian untuk cara kedua, belum bisa dilakukan secara insting ataupun secara mendalam atau secara sangat-sangat dilakukan dalam perbaikan sebuah CPU secara mendalam, baru kita bisa lakukan secara pengecekan seluruh komponen apa yang rusak jika dalam pengresetan sebuah pin masih tidak bisa dilakukan. Oke guys, langsung saja tahap pertama yang harus kita lakukan, yaitu pengecekan pin yang ada di sebuah CPU ataupun pengresetan ulang dari sebuah pin. Karena ini bisa dilakukan saat terjadinya seperti ini, mungkin dalam pengaturan sebuah CPU yang salah, yang menyebabkan CPU mati, tidak bisa mau menyala atau mati total. Akhirnya bisa menyebabkan layar monitor komputer tidak bisa mau menyala. Oke guys, kita cek saja tahap pertama melalui pengresetan. Oke guys, tahap pertama kita harus melakukan dulu pengresetan. Tahap pertama, jika sudah bisa dilakukan ini, berarti posisi dalam pengresetan sebuah CPU berjalan mulus. Hal yang perlu dilakukan adalah dari kabel power kita cabut dulu guys. Kita cabut dulu guys, sehingga jalur tegangan tidak masuk ke komponen CPU ini. Nah, oke guys, yang paling utama yaitu di sini saya akan memperjelaskan di mana letak sebuah pin dalam sebuah CPU untuk pengresetan ulang. Oke guys, di sini saya akan perlihatkan di mana di sini di samping kabel SATA, yaitu kabel SATA di sebuah komponen hard disk. Di situ terdapat sebuah pin guys. Oke guys, ini akan saya perjelas di mana letak pin tersebut. Di sini saya akan menggunakan sebuah lampu senter supaya penjelasan bisa dilihat secara jelas. Oke guys, ini adalah sebuah pinnya. Ini akan saya tunjukkan. Ini adalah pin sebuah CPU untuk pengresetan ulang. Di sini ini guys akan saya cabut dulu guys untuk memperjelas. Nah, inilah yang namanya pin. Pin ini ada 3 pin. Pin 1, pin 2, dan pin 3. Nah, ada colokan 3 colokan. Dimana yang colokan awal berada di pin 1 dan 2. Nah, yang satu ini kosong. 1 dan 2 dicolokkan kosong. Ini pin yang awal. Untuk pengresetan guys, kita cabut kembali ini pin ini. Kita harus menemukan dari pin 1 dan 2 kembali ke 2 dan 3. Kita pasang ke 2 dan 3. Nah, seperti ini guys. Kita pasang 2 dan 3. Berarti pin 1 tidak kita lepas, kemudian kita colokkan pin 2 dan 3. Seperti ini guys. Oke guys. Saat guys. Tunggu sekitar 5 menit ataupun 2 menit untuk pengresetan. Karena pin 2 dan 3 ini adalah pengresetan dari sebuah CPU jika sistem pengaturannya berubah atau memang betul-betul dilakukan tetapi kita dalam kondisi tidak tahu apa, akhirnya terjadi seperti ini, CPU tidak bisa mau menyala. Oke guys, kita tunggu beberapa saat. Oke guys, karena posisi CPU ini jika dalam suatu pengaturan di sebuah CMOS berubah, itu akan membuat CPU bisa mati total atau bisa power tidak bisa menyala. Oke guys, itu tegangan dari power supply listrik 22 volt sudah kita cabut.
Oke guys, sudah waktunya kita kembalikan semula guys, dari pin-pin yang kita pindahkan tadi. Dari 2 dan 3 kembali menjadi semula 1 dan 2 guys. Oke guys, kita cabut. Nah, ini pinnya guys. Pinnya seperti ini guys. Oke, kita kembalikan semula. Kita colokkan kembali ke 1 dan 2 guys. Nah guys, seperti ini kembali. Kembali semula guys. Kita pasangkan dari 1 dan 2. Yang 3 kita kosongkan, dia kembali ke 1 dan 2. Oke guys, kita cek kembali apakah CPU nya sudah kembali reset. Jika masih juga tidak mau menyala CPU, berarti semua komponen CPU ini mengalami kerusakan. Kita bisa cek dengan menggunakan alat yang sudah saya persiapkan tadi. Oke guys, kita colokkan kembali tegangan 22 volt dari power supply CPU. Oke guys. Oke guys, selanjutnya langsung saja posisi CPU sudah saya kembalikan posisi tegak. Oke, kita cek power supply dari CPU, yang mana semua sudah saya colokkan, baik kabel colokan CPU dengan layar. Oke guys, setelah pinnya kita reset, coba kita cek CPU nya apakah sudah bisa kembali normal. Kita on kan saja CPU nya apakah menyala. Oh, alhamdulillah guys, rupanya presetan dari sebuah pin tadi CPU sudah bisa dinyalakan. Kemudian guys, layar monitor PC rupanya sudah bisa normal kembali ya, dengan posisi indikator menyala warna biru ya guys. Oke guys, berarti dalam pengisian dari sebuah CPU yang tidak bisa menyala tadi bisa berfungsi secara normal, berarti pengisian berhasil secara 100%. Oke guys, rupanya nampaknya dari sebuah CPU jika di reset bisa dinyalakan kembali. Oke guys, berarti dalam pengecekan yang kedua tidak perlu lagi kita lakukan, karena dalam pengecekan pertama dalam sebuah pengisian sebuah CPU bisa dinyalakan dengan normal. Oke guys, silakan subscribe video saya untuk melihat video-video tutorial selanjutnya. Untuk itu, kepada sahabat, kepada teman-teman, silakan subscribe dan like untuk menambah ilmu pengetahuan bagi sahabat semua. Akhir kata saya sampaikan terima kasih banyak like dan subscribe-nya. Oke guys, terima kasih. Wassalam buat sahabatku semua. Terima kasih.